Pabrik pengolahan gudang kayu di kawasan Tegalarum, Mojosongo, Solo terbakar pada Kamis 9 September kemarin. Kebakaran gedung tersebut diketahui terbakar setelah karyawan pabrik meninggalkan pabrik sekitar pukul 4 sore. Terkait kondisi gedung saat kebakaran, api terpantau cepat membakar keseluruhan isi gedung dan pabrik tersebut. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Solo, ada Fristin Intan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fristin, Fristin bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi awal kebakaran yang terjadi di gudang kayu ini? Baik, untuk kronologi awal dari kebakaran yang ada di Mojosongo ini pertama kali diketahui oleh penjaga gudang pada setelah karyawan pabrik pulang kerja sekitar pukul 4 sore. Dan dari keterangannya juga mengatakan bahwa pertama kali percikan api itu terjadi di trafo belakang pabrik yang mengakibatkan seluruh bangunan pabrik itu ataupun gudang dari kayu itu terbakar secara hangus. Dan sampai dari pantauan di lapangan juga pada hari itu, pada hari Kamis 9 Agustus 2021 pukul 4:30 menyatakan bahwa api cepat membakar karena pada hari itu cuaca di kawasan itu angin cukup kencang dan mengakibatkan api cepat menyambar ke seluruh bagian gudang. Terkait dengan adanya korban jiwa dari pihak kepala gudang ataupun yang menjaga gudang menyatakan bahwa saat kebakaran tidak ada karyawan yang ada di dalam sehingga tidak ada korban jiwa, dan juga untuk proses pemadaman juga saat itu masih dilakukannya pemadaman dari pihak pemadam kebakaran Kota Solo. Fristin, lantas berapa total petugas yang dikerahkan dan juga mobil yang dikerahkan untuk memadamkan api di sana? Baik, menurut dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Solo, Sutarjo, mengatakan bahwa untuk keseluruhan mobil dari pemadam kebakaran seluruh kota seluruh raya ataupun dari wilayah Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, dan juga Sragen, semuanya datang menuju ke Mojosongo, lokasi kebakaran itu, sehingga diperkirakan sekitar puluhan mobil kebakaran langsung terjun ke lokasi itu sendiri, dan juga dibantu dengan mobil-mobil relawan juga yang mengangkut air yang seperti BPDB seperti itu. Lantas butuh berapa lama untuk petugas ini memadamkan api yang membakar pabrik kayu di sana? Baik, untuk pemadaman hingga 6 jam lamanya dari pihak pemadam kebakaran melakukan pemadaman dari sekitar pukul 4 hingga pukul setengah 11 malam, sehingga proses evakuasi ataupun juga pemadaman itu cukup lama karena mengingat lokasi dari titik api juga sangat tidak bisa dijangkau secara langsung oleh pemadam kebakaran karena menuju ke pabrik itu gangnya juga cukup sempit, sehingga dari mobil pemadam kebakaran harus putar ataupun hanya satu arah saja, tidak boleh ataupun tidak bisa antara bolak-balik untuk melakukan pengambilan air ataupun menyemprotkan secara langsung di api itu sendiri. Walaupun dari samping dari pabrik itu juga adanya lapangan, namun juga itu sedikit menyulitkan karena menuju ke area lapangan harus menelusuri gagang sempit dari warga yang ada di Mojosongo itu sendiri, Firda. Lantas, Fristin, apakah saat ini sudah ada informasi mengenai apakah ada korban jiwa begitu yang juga ikut dalam kebakaran ini? Baik, untuk korban jiwa pada saat kebakaran kemarin pada pukul 4 sore itu menyatakan bahwa Kepala Dinas Pemadam Kebakaran tidak ada korban jiwa di dalam kebakaran itu sendiri. Namun ada satu sepeda motor yang ditinggalkan oleh karyawan yang ikut terbakar dalam kejadian kebakaran yang ada di Mojosongo itu. Walaupun juga di dalam tidak hanya kayu saja yang di dalam pabrik itu, mesin-mesin dan semua ludes terbakar sehingga diperkirakan kerugian mencapai miliaran rupiah. Fristin, kemudian apakah saat ini sudah ada informasi mengenai penyebab kebakaran yang terjadi yang api menghanguskan pabrik kayu di Mojosong ini? Baik, dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Solo ataupun Sutarjo menyatakan bahwa untuk saat ini sementara menduga adanya korsleting listrik yang ada di trafo belakang pabrik itu sendiri, karena pada kesaksian dari penjaga gedung mengatakan bahwa pertama kali juga melihat di area tersebut dan semakin membesar sehingga mengakibatkan kebakaran yang cukup besar, dan hanya
kebakaran itu saja juga asap ini juga memberikan dampak kepada masyarakat sekitar, sehingga proses pemadaman ini cukup mendatangkan massa ataupun masyarakat datang ke lokasi itu untuk melihat. Namun karena ini dalam kondisi PPKM level 3 yang ada di Solo, sehingga petugas juga langsung membubarkan warga yang menonton di area kebakaran itu sendiri. Christine, kemudian berdasarkan pantauan Anda saat ini, bagaimana kondisi gudang dan pabrik pasca kebakaran yang terjadi kemarin? Baik, setelah dilakukannya pemadaman dan pendinginan dari pihak pemadam kebakaran Solo ataupun Solo Raya ini sendiri, pantauan di lapangan sekitar pukul 10.30 tadi pagi, terlihat karyawan pabrik berdatangan ke lokasi pabrik gudang kayu ini sendiri untuk mengetahui nasib mereka setelah adanya pemadaman ataupun maksudnya kebakaran yang ada di Mojosongo, sehingga mengingat setelah adanya kebakaran tersebut, otomatis semua pekerjaan di area pabrik juga dihentikan dari pihak dari pihak pabrik juga sampai saat ini belum bisa diberikan keterangan ataupun memberikan keterangan karena saat ini masih mengurusi sistem-sistem yang ada di pabrik itu sendiri. Dan dari pihak kepolisian juga Polresta Surakarta juga menyatakan saat ini masih dilakukannya penelusuran dan pengecekan secara berkala untuk adanya apakah ini terjadi tindak kejahatan ataupun tidaknya, seperti itu, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan dari Tribun Solo, Christine Intan, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.